Udah pernah ngerasain belum beli RAM, habis itu malah dapat ganti rugi duit banyak bre? Asik kali ya. Ya, ceritanya beberapa hari lalu, Corsair dinyatakan bersalah dan diharuskan membayar ganti rugi hingga 5,5 juta US dollar. Jadi kalau kamu pernah membeli RAM-nya Corsair antara tahun 2018 sampai 2025 ini, kamu berkesempatan untuk dapat bagian dari 5,5 juta US dollar tadi. Waduh. Lumayan nih, dapat berapa? 1.000 dolar juga boleh lah ya. Cuma sayangnya sepertinya hal ini hanya berlaku untuk pembeli Corsair yang ada di Amerika Serikat bre. Di Indonesia nggak ada kayaknya ya. Jadi ceritanya Corsair habis kena tuntut banyak orang, kena class action bre. Jadi kalau kita beli RAM udah biasa disebutin tuh angkanya 6.000 MTS, 7.000, 8.000 dan sejenisnya. Dimana itu adalah angka XMP atau Expo, angka overclock. Jadi bukan out of the box. Kalau kamu beli RAM tulisannya 6.000 XMP, begitu kamu pasang di motherboard dia nggak langsung otomatis 6.000. Harus diaktifin dulu lewat BIOS baru bisa jalan 6.000 sesuai yang tertulis. Kalau nggak diaktifin dia akan jalan di speed defaultnya, speed JEDEC yang biasanya untuk DDR5 itu cuma 4.800 MTS. Jadi kalau kamu nggak ngerti cara ngaktifin, udah beli RAM yang mahal-mahal 8.000 MTS dan nggak tahu cara ngaktifin XMP, ya udah kamu hanya dapat performance 4.800, rugi banyak dong. Nah yang jadi masalah adalah pertama, nggak semua orang ternyata paham tentang itu. Mereka taunya beli tulisannya 6.000 ya udah dicolok pasti 6.000. Ternyata enggak, harus diaktifin dulu. Begitu mereka pasang kok nggak jalan 6.000, proteslah mereka. Yang kedua, bahkan untuk orang yang udah paham sekalipun, udah tahu harus diaktifin nih XMP atau Expo, ternyata tidak selalu bisa jalan. Atau ada juga yang bisa jalan tapi nggak stabil, nge-crash terus PC-nya. Dan inilah yang menjadi sumber permasalahan antara user dan pembuat RAM. Dan yang lebih bikin ribetnya lagi adalah kalau sampai ini nggak stabil, sebenarnya bukan melulu RAM-nya yang salah. Karena untuk bisa menjalankan overclock RAM ini ada banyak hal yang bisa berperan. Yang pertama, apakah CPU-nya sanggup atau enggak? Kedua, apakah motherboard-nya sanggup atau enggak? Yang ketiga, apakah BIOS-nya udah terupdate atau belum? Terus ada lagi konfigurasi DIMM-nya seperti apa? Apakah satu keping, dua keping, single rank, dual rank? Semuanya akan berpengaruh terhadap stabilitas overclock yang dikasih judul XMP atau Expo. Akhirnya banyak kejadian satu jenis RAM dipasang XMP di PC saya bisa, di PC teman saya nggak bisa, di PC teman saya yang lain bisa tapi harus update BIOS dulu. Nah hal-hal seperti ini tidak disampaikan sama para pembuat RAM. Mereka cuma nulis 6.000 XMP, 7.000 Expo gitu ya. Nggak dijelasin bagaimana cara mengaktifkannya. Ya sebenarnya di tempat lain ada banyak yang jelasin sih ya. Di motherboardnya dijelasin. Terus kalau mau nonton video review di YouTube itu juga banyak yang jelasin. Tapi pada prakteknya nggak semua orang paham tentang itu. Sampai akhirnya terjadilah class action terhadap Corsair yang berujung tadi Corsair dinyatakan bersalah. Sebenarnya kasihan sih karena praktek seperti ini bukan hanya dilakukan sama Corsair tapi hampir ya boleh dibilang semua pabrikan RAM kali ya. Selama mereka mengeluarkan produk yang ada judulnya XMP atau Expo berarti mereka melakukan praktek yang sama dengan Corsair. Di sini selain bayar ganti rugi, Corsair harus merubah kebijakannya. Di mana perkiraan saya ya ini adalah solusi administratif aja. Paling dikasih keterangan bahwa ini harus diaktifkan di BIOS, harus diaktifkan di motherboard dan sejenisnya. Mungkin juga bakal ditambahkan bahwa angka XMP ini belum tentu bisa stabil dan sejenisnya. Di mana hal ini malah ujung-ujungnya jadi kena ke kita lagi. Jadi kalau sebelumnya nggak ada penjelasan apapun, kalau nggak stabil kita bisa komplain bre ke pabrik RAM-nya gitu ya. Kita balikin ke sana buat ditukar yang baru. Tapi kalau udah ada penjelasannya bahwa ini belum tentu stabil, kalau memang nggak stabil, ya udah wassalam, kita nggak bisa komplain ya kan. Terus gimana solusinya? Kalau solusi teknis seperti update BIOS atau mungkin di tweaking manual, dinaikin voltasenya, diatur timing dan segala macamnya memang bisa, tapi ini terlalu ribet untuk user awam. Jadi buat kita yang nggak pengen ribet, solusinya cuma satu. Beli aja RAM yang nggak usah pakai XMP-XMP-an. Speednya dibilang cuma satu, ya udah dipastikan bisa jalan segitu. Nah selama ini kalau kita cari RAM DDR5 yang nggak pakai XMP, speednya cuma JEDEC, itu yang ada cuma 4.800. Kalau dari awal DDR5 rilis dulu, speed defaultnya JEDEC itu 4.800 MTS. Cuma ternyata semakin kesini
ini speed defaultnya udah semakin tinggi, bre. Dan salah satunya adalah yang ada di meja ini. Ini adalah satu RAM DDR5 dari Etopso yang kemarin SSD-nya bikin heboh banyak orang. Nah, mereka juga punya DDR5 dan ini speednya 5600 default JEDEC. Jadi nggak perlu disetting apapun, kamu colokin udah langsung jalan 5600, bre. Kalau dibandingin sama Corsair saya ini juga 5600. Ini adalah DDR5 waktu awal-awal muncul gitu ya. Tapi bedanya 5600-nya ini adalah XMP. Jadi kalau ini saya colokin nggak diaktifin XMP-nya, dia cuma jalan 4800. Harus diaktifin dulu baru bisa jalan sama kayak gini. Perbedaannya adalah kalau Etopso ini dijamin pasti jalan 5600, sedangkan si Corsair ini belum tentu bisa jalan. Karena tadi kalau diaktifin belum tentu motherboardnya bisa menerima, belum tentu dia bisa stabil dan sejenisnya. Nah, tinggal permasalahannya sekarang adalah ini dia adalah RAM yang bukan gaming ya. Jadi basic banget, nggak ada heatsinknya, nggak ada RGB, speednya juga 5600, itu nggak terlalu tinggi karena XMP sekarang udah sampai 8000 gitu kan. Dan timingnya juga terhitung longgar, 5600 CL-nya 46. Kira-kira gimana performance-nya kalau dibandingin sama DDR5 yang XMP 6000 MTS? Kita langsung lihat aja. RAM Etopso ini jalan di 5600 MTS CL46 dan akan saya compare dengan Apacer 6000 MTS CL40. Kita lihat seberapa jauh perbedaan performance-nya. Memory latency, Etopso 5600 tercatat 108 nanosecond, sedangkan Apacer 6000 tercatat 94 nanosecond. Sedangkan untuk bandwidth, Etopso terukur 52 GB per second read dan 26 GB per second write. Sedangkan Apacer 6000 mencatat bandwidth 59 GB per second read dan 30 GB per second write. Bagaimana dengan aktual performance untuk gaming? Saya tes menggunakan CPU Ryzen 7 9800X3D di motherboard Gigabyte X870 Aorus Elite Wi-Fi 7 Ice dengan GPU RTX 5060 Aorus Eagle. Cyberpunk saya jalankan di resolusi 1080 RT Medium dengan RAM Etopso 5600, tercatat average FPS-nya 73.8 dan 1% low-nya di 52 FPS. Sedangkan dengan Apacer 6000 average-nya di 81,5 dan 1% low-nya di 59,4. Clear Obscure Expedition 33 1080 kualitas grafis epic. Dengan Etopso average FPS-nya 54 dan 1% low-nya 34,8. Sedangkan dengan Apacer 6000 kita dapat 59,2 average dan 1% low-nya di 40,7. Red Dead Redemption 2 Full HD Max Setting, Etopso 5600 dapat average 80,8 dan 1% low-nya 43,8. Sedangkan Apacer 6000 dapat 92,2 FPS average dan 54,3 1% low. Terakhir Forza Horizon 5 ini agak anomali ya, karena Etopso malah justru lebih kencang. Dia dapat 124,8 average dan 93,3 1% low-nya. Sedangkan Apacer 6000 malah sedikit lebih rendah di 116,4 average dan 89,3 1% low. Kalau dilihat dari grafik relatif performance-nya, memory latency, Etopso dia sekitar 13% lebih rendah dibandingin Apacer. Sedangkan untuk bandwidth rate-nya ada selisih 12% dan write-nya sekitar 16% lebih rendah. Untuk gaming, Cyberpunk, Etopso tercatat 10% lebih rendah untuk average FPS-nya dan 14% lebih rendah untuk 1% low. Clear Obscure juga hampir sama, average-nya sekitar 11% lebih rendah dan 1% low-nya 17%. Untuk Red Dead Redemption 2, 14% average lebih rendah dan 24% lebih rendah untuk 1% low-nya. Dan yang aneh cuma Forza Horizon 5 di mana Etopso malah lebih tinggi, 7% lebih tinggi untuk average dan 4% lebih tinggi di 1% low. Ini dia tadi, Etopso 5600, nggak perlu setting apapun, nggak perlu XMP-XMP-an, udah jalan segitu. Kalau dibandingin sama RAM gaming yang 6000 tadi, memang secara performance gaming ada selisih 10-20%, tapi kalau untuk keperluan harian, kantoran gitu ya, kerjaan office, ya hampir nggak ada bedanya kali ya. Jadi satu hal yang jadi kelebihan Etopso 5600 ini adalah compatibility-nya lebih luas. Gak perlu bingung gak bisa jalan atau gak stabil overclocknya karena memang tidak di overclock. Jalannya udah default seperti itu, yang berarti dia juga jalan di voltase yang lebih rendah. Cuma 1,1 volt. Dibandingin RAM DDR5 yang XMP itu biasanya jalan di 1,35 volt. Makanya dia bisa lebih adem dan gak perlu pakai heatsink. Jadi buat kamu yang mau ngerakit PC kantoran atau gak terlalu memusingkan soal tampilan harus pakai heatsink atau RGB, mungkin Etopso 5600 ini bisa jadi pilihan yang tepat. Nggak perlu pusing-pusing mikirin compatibility karena default udah dijamin pasti bisa jalan segini. Dan kalau memang ini yang kamu cari, langsung klik aja keranjang yang ada di bawah.